Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas tema mengenai kehidupan. Kita tahu bahwa kehidupan kita sebagai manusia ada pasang surut. Kadang ada mengalami kesulitan, kadang mengalami kegembiraan, kesenangan, bahkan kadang mengalami berbagai macam masalah dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita akan menyikapi kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Sebelum kita mendengar firman Tuhan untuk hari ini, mari kita satukan hati berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, itu karena kemurahan-Mu, karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang hidup, yang menegur, menasihati setiap kami, sehingga kami tetap ada di jalan yang benar Tuhan, sesuai dengan keinginan-Mu. Terima kasih urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Urapi kami semuanya Tuhan yang mendengarkan, sehingga firman-Mu boleh sampai dan boleh kami terima dengan hati ucapan syukur pada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan mengambil satu tema tentang kehidupan. Hidup adalah perjuangan. Mari kita ambil Alkitab kita masing-masing. Kita akan buka di dalam kitab Ibrani pasal yang 10 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya bacakan ayat yang ke-32. Ingatlah akan masa lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan di dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian di dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Dia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi, jadi kita akan membahas tentang kehidupan. Hidup ini adalah perjuangan. Saudara, hidup adalah perjuangan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua tentunya sudah melalui banyak persoalan, tantangan yang begitu berat pada masa yang lalu. Pada saat kita telah melewati semua tantangan-tantangan persoalan dalam kehidupan kita ini, nah kita menyadari bahwa ada pengorbanan yang besar sehingga kita mampu untuk melewatinya. Amin, saudara.
Janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan sekalipun, ya, adalah kita boleh ada sampai saat ini itu karena apa? Karena anugerahnya, saudara. Di dalam mempertahankan iman, di dalam mempertahankan iman kita tetap di dalam Tuhan itu bukan suatu hal yang mudah. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan, itu saudara bukan hal yang mudah. Karena kita sebagai manusia itu penuh dengan segala macam keterbatasan. Tuhan tahu, Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat memahami sampai di mana batas kemampuan kita, sehingga Ia mengirimkan penolongnya bagi kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menguatkan kita, yang akan menolong kita. Di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, Rasul Paulus mengatakan apa? Perjuangan kita adalah melawan kuasa-kuasa kegelapan dan tipu daya si iblis. Iblis datang bagai singa yang meraung-raung, juga menyamar sebagai malaikat terang. Sehingga tanpa kita menyadari kita dapat saja jauh dari Tuhan. Walaupun menurut pandangan kita baik. Saudara, hati-hati. Hari-hari ini banyak sekali iblis-iblis yang menyerupai malaikat terang. Sehingga kita secara tidak sadar itu menjauh daripada Tuhan. Sepertinya kelihatannya dalam pandangan mata kita itu baik semuanya. Tetapi jangan salah. Kalau sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, itu pekerjaan si iblis yang akan menjauhkan kita daripada Tuhan Yesus. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan hari-hari ini yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, sehingga apa? Saat ini sehingga perjuangan yang sangat berat untuk dapat mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, saudara. Ada satu contoh di dalam Alkitab di mana seorang hamba Tuhan dapat mempertahankan imannya kepada Tuhan walaupun tantangan yang dihadapinya itu sangat tidak mudah. Yaitu siapa? Ayub, saudara. Ya, ini seringkali kita mendengar cerita tentang Ayub. Bagaimana Ayub sangat menderita di dalam mempertahankan imannya. Tantangan yang begitu berat yang diterima Ayub. Nah, kita dapat mencontoh sikap keteladanan dari Ayub, saudara. Ayub mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Ayub mampu berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Dengan iman yang teguh dari Ayub, ini suatu kesaksian yang dapat kita lihat bahwa kehidupan Ayub setelah dipulihkan, Tuhan dipermuliakan. Amin. Ini contoh yang bisa kita pelajari dari Ayub. Begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Ayub, tetapi dia bisa lepas dari semua persoalan itu. Dia berpegang teguh kepada janji Tuhan. Dia mampu bertahan imannya di dalam situasi yang sangat sulit. Dengan iman yang teguh, ini merupakan satu kesaksian Ayub, supaya kita boleh melihat bahwa kehidupan Ayub setelah dipulihkan Tuhan, kehidupan Ayub dipermuliakan. Amin, saudara.
Ayub dimuliakan di mata Tuhan. Ayub menjadi satu contoh bagaimana kita dituntut untuk tetap bertahan di tengah persoalan sesulit apapun. Karena ada tantangan, ya, di hadapan kita persoalan, pergumulan, segala macam itu, di hadapan kita itu banyak sekali, saudara. Tetapi jangan lupa, ada tangan Tuhan yang sedang menopang kehidupan kita, sehingga apa? Sehingga kita mampu untuk bertahan dan keluar dari masa-masa yang sulit itu. Amin, saudara. Jangan lupa bahwa ada tangan Tuhan yang menopang kita. Ada Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita, memberikan kekuatan, menopang kehidupan kita, sehingga kita bisa bertahan dan keluar dari masa-masa sulit tersebut. Sehingga upah yang Tuhan sediakan bisa kita raih, bisa kita dapatkan. Yaitu apa upahnya? Mahkota kehidupan, saudara. Haleluya. Luar biasa ya. Saudara, mari kita bertahan. Bertahan di dalam pergumulan, di dalam masalah kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan kita, setiap manusia itu memiliki persoalannya masing-masing. Memiliki tantangannya masing-masing. Kalau kita mampu kita bertahan, seperti Ayub. Kalau Ayub cerita lain. Penderitaan, tantangan yang dihadapinya itu sangat berat, sangat sulit. Tetapi dia mampu bertahan. Dia mampu sampai karena dia tahu ada tangan Tuhan yang menopang. Dia bertahan. Imannya tetap tidak goyah. Dia tahu janji-janji Tuhan. Karena ada apa? Mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itulah yang disediakan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-37 juga dikatakan bahwa apa? Dengan kita percaya kepada Tuhan, diam dan berlakulah setia kepada Tuhan, dan bergembiralah sehingga apa yang kita inginkan akan diberikan Tuhan kepada kita, saudara. Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita. Untuk itu, jangan kita mengundurkan diri daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk mundur darinya. Saudara, ingat, kalau kita sering mendengar, jangan mundur. Di dalam gereja, pendeta, hamba-hamba Tuhan. Jangan mundur dari gereja. Jangan mundur. Itu bukan artinya mundur dari gereja setempat. Bukan begitu, saudara. Yang dimaksud adalah mundur dari Tuhan. Tuhan menginginkan kita meraih upah yang telah disediakannya dengan satu syarat. Bahwa kita tetap setia di dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kita setia kepada Tuhan, bukan setia kepada manusia. Tetapi setia kepada Tuhan Yesus. Kita punya pengharapan ada di dalam Tuhan Yesus. Jangan kita berharap kepada manusia, saudara. Amin. Di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, kita akan menangkap ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menerima upah yang kekal. Yang pertama apa? Yang pertama, hiduplah dengan iman kepada Tuhan Yesus. Kita berusaha untuk hidup dengan iman kita. Iman kita itu harus tetap
kita hidupkan. Jangan sampai iman yang sudah kita miliki itu tertidur, saudara. Kita sibuk dengan segala macam kegiatan-kegiatan duniawi. Kegiatan duniawi tetap kita jalani dalam pekerjaan sebagai kepala keluarga yang bertugas menafkahi keluarga, ibu rumah tangga yang bekerja untuk mengurus keluarga semua. Tetapi semua itu harus seimbang. Kita harus juga hidup dengan iman. Amin, saudara. Ada hal yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Banyak hal yang harus kita lakukan. Tetapi tetap iman kepada Tuhan Yesus itu harus benar-benar kita hidupkan. Jangan iman kita tertidur hanya karena kesibukan-kesibukan duniawi ini. Amin, saudara. Jadi yang pertama apa? Hiduplah dengan iman. Lalu yang kedua, yang relevansi dengan pembacaan firman Tuhan hari ini adalah jangan kita melepaskan keyakinan kita, saudara. Saya mengingatkan kembali. Jangan melepaskan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Sebab tidak ada jalan lain menuju surga hanya kepada Tuhan Yesus, saudara. Kalau orang dunia bilang ada banyak jalan menuju Roma, tetapi menuju kepada surga hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi jangan kita melepaskan keyakinan kita. Itu. Lalu yang ketiga, saya mencatat di sini, jangan kita mengundurkan diri, saudara. Di dalam masalah kehidupan kita boleh banyak terjadi halangan, rintangan, persoalan, pergumulan, dan lain sebagainya, saudara. Tetapi jangan kita mengundurkan diri dari Tuhan. Tetap kita berpegang kepada Tuhan. Karena pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jangan kita mencari-cari solusi kepada yang lain. Jangan kita mencari solusi pengen cepat, mencari ke tempat yang lain. Yang tidak Tuhan berkenan. Saudara, itu artinya kita jangan mengundurkan diri. Jangan mundur daripada Tuhan. Karena tangan Tuhan selalu menopang kita, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, tetap itu ada dan Dia siap untuk menegur, menasehati, membimbing kita tetap ada di dalam jalan yang benar. Dan kita selalu akan dibuka jalan. Kita menghadapi jalan-jalan yang buntu, Tuhan akan membuka jalan-jalan itu buat kita, saudara. Amin. Tetap hidup dengan iman. Jangan kita lepaskan keyakinan kita. Jangan juga kita mengundurkan diri. Hanya karena persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita tutup renungan singkat untuk hari ini. Kembali kami bersyukur, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang luar biasa ajaib. Terima kasih Roh Kudus, selalu menegur, mengingatkan kami ya Bapa, kalau kami kedapatan menyimpang ke kiri, ke kanan, tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ampuni kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh terus ada di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan berkati firman Tuhan, Kau memberkati kami semua yang mendengarkan. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah terus
pengurapan-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh terus ada di dalam kebenaran firman Tuhan yang senantiasa terus mengingatkan, mengarahkan, membimbing setiap kami hari demi hari. Bahkan Tuhan menolong kami pada saat kami mengalami kesulitan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus terpujilah Engkau. Haleluya. Amin.